Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Oh Yang Widi, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Kepada yang terhormat Bapak Pembina yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Ida Sang Yang Widiwasa karena asas asung kertawara nugrahanya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna menyampaikan dan mendengarkan pesan Dharma. Teman-teman yang berbahagia, kita ketahui bersama zaman ini adalah zaman Kali Yuga, yang merupakan zaman gonjang-ganjing yang bermakna ketidakseimbangan. Banyak pemuda-pemudi Hindu yang mulai terseret arus pergaulan dan mulai meninggalkan adat kita. Bahkan banyak di antara mereka juga meninggalkan agamanya dan masuk agama lain. Ini bukan masalah sepele, karena menyangkut keyakinan atau srada dan bakti. Melihat fenomena seperti ini, hati saya tertarik untuk membawakan pesan Dharma yang bertema ayatnya, yang dikemas dalam sebuah judul, Meski Zaman Gonjang-Ganjing, Hindu Tetap Agamaku. Teman-teman yang berbahagia, kita lahir ke dunia ini sebagai manusia yang sesungguhnya merupakan suatu keutamaan karena kita dibekali akal dan pikiran. Namun akal dan pikiran tersebut tidak digunakan dengan baik sehingga terjadi penurunan moral. Kehidupan masyarakat di sekitar kita sudah banyak berubah, terutama perilaku manusia yang selalu terbiasa mengikuti ajaran Al-Dharma. Masalah ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi, karena masalah ini merupakan cerminan dari zaman Kali Yuga yang dipenuhi dengan kepalsuan, keserakahan, dan kegelapan. Hidup di zaman Kali Yuga tidaklah mudah, penuh dengan godaan dan ujian. Ibaratnya kita berjalan di atas kerikil-kerikil yang tajam. Baik dan buruk selalu mengikuti langkah kita seperti dalam tokoh pewayangan, yaitu Sangut dan Delem. Susah senang merupakan rangkaian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Namun, kita harus tetap yakin, meskipun susah untuk ditemukan, pastilah kebajikan itu masih ada. Dan selalu menyertai manusia yang masih yakin kepada Tuhan, percaya kepada karma pala. Teman-teman yang berbahagia, agar kita tidak terjerumus melangkahkan kaki kita ke jalan adharma, marilah kita semua belajar dari sebongkah batu karang yang kokoh di lautan. Namun, banyak musisi yang menulis lirik lagu Cintaku Seteguh Batu Karang. Tapi ini hanya tren dan berlaku secara khusus di kalangan remaja saja dan dalam urusan asmara. Tapi jika kita simak dan kaji lebih dalam, sebongkah batu karang dapat dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Batu karang seolah-olah tidak gentar menghadapi derasnya terjangan ombak, tidak gentar menghadapi panas dan hujan. Ini seharusnya dapat dijadikan contoh pedoman dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak terperangkap dalam kehidupan yang gonjang-ganjing. Dan juga dengan meningkatkan srada dan bakti kepada Ida Sang Yang Widi melalui jalan yatnya. Dalam kitab Bhagawan Gita, yatnya artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Tata cara pelaksanaannya disebut upacara. Pelaksanaan yatnya bukan hanya mencerminkan kehidupan beragama, tetapi dengan melakukan yatnya dapat mencapai hidup yang sejahtera dan bahagia. Selain itu, dengan melaksanakan yatnya, kita bisa membayar 3 macam hutang kita, yang disebut dengan Trirena. Seperti yang dijelaskan dalam Lontar Manawa Dharma Sastra 6.35 yang berbunyi,
Rinanti trinya pakritya, manomok seni wesayat, anapakri makyosam, te sewa mano urajata. Artinya, kalau ia membayar 3 macam hutangnya kepada Tuhan, kepada leluhur dan kepada maharesi, hendaknya ia menunjukkan pikiran untuk mencapai kebebasan terakhir. Ia mengejar ketiga kebebasan ini tanpa menyelesaikan ketiga macam hutangnya, ia akan tenggelam ke bawah neraka. Teman-teman yang berbahagia, dari kutipan sloka di atas, marilah kita bersama-sama merenung kembali. Apakah kita sudah membayar ketiga macam hutang kita? Saya rasa masih ada sebagian yang belum. Dewarna, yaitu hutang kepada Tuhan. Masih banyak yang belum melakukan kewajibannya, misalnya sembahyang dengan alasan yang macam-macam, sibuk, malas. Tetapi jika urusan duniawi kita mempunyai banyak waktu, sangat disayangkan. Pitrarena, yaitu hutang kepada leluhur atau orang tua. Sudahkah kita membayar hutang kepada mereka? Masih banyak dari kita yang memiliki hutang dan belum melaksanakan perintah orang tua dengan baik. Misalnya berbohong kepada orang tua, mengaku kuliah tetapi malah ketelilasa gitu. Reserina, yaitu hutang kepada para maharesi. Seharusnya kita hormat dan bakti kepada para guru karena beliau telah memberikan kita ilmu yang berguna bagi masa depan kita. Saudara kita dan yang terhormat, dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa ayatnya bukan saja dalam bentuk bebanten, tetapi implementasinya nyata dari ayatnya, yaitu bebanten. Ada 3 tingkat ayatnya, yaitu nista, madya, dan utama. Tetapi banyak generasi muda enggan belajar melestarikan tradisinya dengan alasan ayatnya itu rumit atau ruwet. Saudaraku, janganlah menyalahartikan makna ayatnya yang sebenarnya. Nista bukan berarti miskin, rendah, dan tidak bergengsi. Tapi nista bermakna menyangkut hal-hal pokok yang dipenuhi dalam bebanten. Tetapi mereka masih saja memaksakan gengsi. Sikap semacam ini hanya menyusahkan diri. Mari kita berpedoman pada kitab suci Weda, agar kita tidak menyalahartikan makna ayatnya yang sesungguhnya. Teman-teman yang berbahagia, kesimpulan dari Dharma Wacana yang saya bawakan sesuai dengan judulnya ini, meskipun zaman gonjang-ganjing Hindu tetap agamaku. Yaitu, meskipun di zaman era globalisasi, pemuda-pemudi hendak menjaga dan meneruskan tradisi keagamaan sesuai dengan kitab suci Weda, dengan sedikit demi sedikit belajar membuat banten, dari belajar menembangkan Dharma Gita. Pelaksanaannya dapat meningkatkan serada dan bakti pada Tuhan. Selain itu, niatnya dapat mencapai tujuan hidup yang bahagia dan sejahtera, serta dengan beriatnya dapat melunasi ketiga hutang yang kita miliki, yaitu trirena. Saudaraku dan yang tamu yang kami hormati, sampailah kita di penghujung Dharma Wacana ini. Orang bijak berkata, mempelajari agama tak ubahnya seperti beberapa orang buta yang sama-sama memegang gajah. Dia yang kebetulan memegang kaki gajah berkata gajah seperti tiang. Dia yang memegang telinga gajah akan berujar gajah seperti tikar. Namun sesungguhnya dia sama-sama memegang gajah. Semoga Dharma Wacana ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.